Saudara, mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menyandang status mediocre kendati tidak diunggulkan, namun bukan tak mungkin Garuda justru membuat kejutan. Kurang dari 2 minggu jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk bersaing masuk starting line up Timnas Garuda. Menghadapi dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak di grup B, perjuangan Timnas Indonesia akan berat. Menjadi tim mediocre, Timnas harus mengalahkan kedua tim tersebut agar lolos langsung ke Piala Dunia. Dari deretan 28 pemain yang dipanggil, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang cetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di babak ketiga. Tidak ada nama Mace Hilhurst yang kini masih bermasalah dengan klubnya FC Twente. Kemudian Pratama Arhan dan Asnawi yang kini berlaga di Liga Thailand. Serta Rafael Struijk yang kini merumput di Liga 1 bersama Dewa United. Seperti yang disampaikan saat awal kedatangan ke Indonesia, menit bermain di klub menjadi komitmen Kluivert dalam memanggil pemain timnas. Bahwa lapisnya ketat betul, sehingga pasti kita semua nggak nyangka. Banyak yang ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Ini kan betul-betul bahwa memang sekarang lapis kita untuk masuk ke timnas itu makin bagus. Patrick juga sudah menunjukkan kalau Anda bermain di klub, maka Anda akan dinilai. Untuk memuluskan langkah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas harus memuncaki klasemen grup B. Namun jika Timnas hanya mampu berada di urutan kedua, maka akan lanjut ke fase berikutnya babak 5. Sementara jika berada di posisi buncit, maka tidak akan lolos Piala Dunia. Kendati Timnas menjadi tim yang tidak diunggulkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, namun mimpi untuk lolos Piala Dunia tetap ada. Presiden FIFA Gianni Infantino menyambut baik lolosnya Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Infantino bilang tak ada yang menyangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Infantino juga mendoakan agar timnas Indonesia sukses kendati harus melakoni laga yang berat. It will be some very tough matches, some very difficult matches, but until some time ago nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing 2 crucial matches for the qualification to the World Cup. World Cup is of course a highlight for every player, for every fan. So I wish the best of luck to Indonesia, I wish the best of luck to everyone participating. Laga perdana grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 9 Oktober 2025. Timnas Garuda akan menjamu tuan rumah Arab Saudi. Berbekal kemenangan 2-0 di Jakarta pada November 2024, menjadi modal berharga anak asuh Patrick Kluivert untuk bisa kandaskan perlawanan Green Falcon. Tim Liputan Kompas TV. Menghadapi raksasa Asia di babak keempat, bagaimana persaingan menuju starting 11 Timnas Garuda? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam. Ini menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Permainan seperti apa yang harus ditampilkan oleh Timnas, Bung Ropan? Iya, karena ini pertandingan yang krusial, ya, hanya 3 hari buat kita. Kita hanya akan bermain selama 2 pertandingan. Jadi kalau kita ingin lolos, ya kita harus menang. Itu kan yang paling tidak buat kita. Cuma masalahnya sekarang kan kita akan tandang, bermain sebagai tim yang akan bertarung dengan tuan rumah Arab Saudi. Ya kita jangan dulu memikirkan dengan Irak pertandingan kedua, tapi ini fokus bagi seluruh pemain untuk bisa meraih 3 poin. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan, berarti peluang untuk bisa lolos itu terbuka. Ya. Atau paling tidak kita bermain imbang misalnya dengan Arab Saudi, itu juga bagus buat kita. Artinya juga kita bisa, kalau tidak akan lolos, kita sebagai runner up untuk main di putaran kelima. Jadi kalau bicara taktik,
pasti Patrick Kluivert sebagai pelatih dibantu oleh Dani Lansat dan Alex Pastur lebih tahu dengan apa yang harus mereka lakukan. Kalau melihat lawan Lebanon kemarin di FIFA Matchday, nah itu sudah ada gambaran yang menurut saya seperti itu yang akan diinginkan oleh Patrick Kluivert. Bermain lebih ya attacking ya, apalagi dengan ada perubahan bukan lagi dengan 3-4-3 skemanya, tapi berubah dengan 4 back flat di belakang. Jadi 4-3-3 bisa berubah dimodifikasi dengan 4-2-3-1. Itu yang saya lihat dalam permainan kemarin melawan Lebanon, dan ini yang akan dilakukan. 4-3-3 atau modifikasi 4-2-3-1, bagaimana ini perebutan jadi starting line up, Bung Ropan? Ya, kalau bicara dengan perebutan starting line up, ya pasti di bawah Mister itu, karena jam menit bermain yang diinginkan oleh PK Patrick Kluivert, Emil Audero akan bermain di sana, menurut saya. Ya, karena apalagi Martin Paz itu belum begitu bugar secara 100%. Emil bagus bersama dengan klubnya di Serie A, Cremonese. Jadi ini tidak terbantahkan. Emil di bawah Mister. Kalau bermain dengan flat seperti lawan Lebanon kemarin, 4 di belakang saya pikir itu mungkin saja Yakob yang akan bermain di kanan. Kemudian di kiri ada Calvin Verdong. Dan 2 back di tengah ada Kevin Dix dan Jai Izes. Di gelandang itu ada Tom Haye dan Joe Pelupesi. Karena ada 4, kemudian ada 2. 3 yang lebih menyerang. Itu di kiri ada Ragnar Oratmangun, di kanan ada Miliano Yonathans, dan di tengah lagi ada Ricky Kambuaya, di belakang striker Ole Romani. Nah, kita menyambut baik dengan kehadiran Ole Romani yang cepat recovery, sembuh, dan ini suatu hal yang bagus tentunya, kabar baik buat kita, karena kita begitu sulit untuk membuat gol kemarin ya, menghadapi Lebanon terutama, penguasaan bola bagus, tapi ujungnya untuk mencetak gol tidak ada. Bahkan shot on target pun nggak ada. Jadi ada Ole Romani datang, ini bagus buat kita. Gitu. Ini kalau misalkan patokan Kluivert adalah menit bermain di klub, artinya endurance dari pemain ini jadi kunci di 2 laga krusial nanti. Oh iya, kita kan harus bermain habis-habisan. Ini all out harus bertanding. Jadi dibutuhkan fisik yang bagus, ya stamina yang bagus. Makanya kalau pemain itu sering dimainkan oleh klub, dia akan baik secara bermain di tim utama. Kalau dia tidak pernah bermain, ini akan sulit bagi Kluivert untuk bisa menjamin dia akan bermain bagus. Ya. Itu yang membuat dia sekarang memilih pemain-pemain yang lebih siap bermain. Dan semua yang dipilih adalah banyak yang bermain di klubnya diberikan kesempatan. Termasuk Tom Haye kemarin kan, yang bisa dapat menit bermain bagus ketika lawan Arema dengan Persib Bandung. Jadi itu suatu cara yang baik dilakukan oleh Boyan Hodak, pelatih Persib. Termasuk Eliano Reinders. Dan ini pasti Patrick Kluivert sangat senang. Ya, Nathan Cho dapat menit bermain yang bagus. Dean James, Calvin Verdong di Lille sekarang di Prancis. Apalagi kalau bicara dengan Jai Izes. Udah di Liga Eropa tuh 2 pemain tadi ya. Betul. Kita lihat kan Kevin Dix di Mönchengladbach juga dapat menit bermain yang baik. Gitu. Bung Ropan, ini kan banyak pemain yang baru dipanggil belum pernah mencoba ketika lawan Arab Saudi di Jakarta November 2024. Ini chemistry-nya bagaimana? Kemudian bagaimana mereka membaca permainan, mengenal karakter permainan Arab Saudi? Iya, justru saya pikir ini bagi kita sih menguntungkan ya. Karena Arab Saudi tidak bisa melihat. Kalau yang sudah jelas bermain dengan mereka, pasti Arab Saudi sudah tahu kan. Mereka akan membaca ini, akan melihat cara bermain kita. Tapi justru dengan kehadiran misalnya Miliano Yonathans, Ole Romani, Mauro Silstra, ya ada Kevin Dix, Emil Audero, Dean James ya. Ini adalah pemain-pemain yang memang bisa menyulitkan mereka. Ya apalagi kalau mereka bisa melihat, dan saya yakin mereka itu mengirim mata-mata untuk termasuk dengan Irak untuk pertandingan kita lawan Lebanon. Mereka perlu pertandingan itu untuk melihat siapa pemain Indonesia yang baik, yang bagus, yang perlu untuk dimatikan cara bermain kita bagaimana, itu akan tergambar ya, di pertandingan di putaran keempat nantinya. Ini terakhir Bung Ropan, kan kalau Arab Saudi ini jago provokasi. Ini antisipasinya harus seperti apa nih Bung Ropan? Iya pasti itu, sisi non teknis harus kita antisipasi. Ya, kalau secara permainan saya nggak khawatir. Kita bisa memberikan perlawanan kalau kita bermain dengan cara seperti lawan Lebanon. Hal-hal non teknis ini yang perlu kita harus jaga dengan baik. Pemain tidak boleh terprovokasi atau cepat emosi. Itu akan dilakukan oleh tuan rumah, termasuk lawan Irak. Ya, jadi kita harus lebih tenang, lebih fokus bermain. Dan pentingnya dalam pertandingan di 45 menit pertama itu kita bisa membuat gol. Seperti kita menang di putaran ketiga di awal melawan Arab Saudi, kita bikin gol pertama lewat sontekan dari Ragnar Oratmangun yang dibelokkan oleh Sandy Walsh saat itu. Ya, jadi itu kita perlu, kalau kita unggul duluan, peluang untuk menang terbuka bagi kita. Yang penting anak-anak itu enjoy saja. Kita itu sebagai underdog itu justru lebih menguntungkan bermain melawan Arab Saudi karena mereka lebih dalam pressure.
dalam tekanan. Beban ada di Arab Saudi sebagai tuan rumah juga. Kita makin gak sabar nih Bung Ropan, nunggu tanggal 9 tentunya. Tapi terima kasih Bung Ropan telah hadir di program Kompas Malam dan memberikan ulasannya di malam hari ini. Ya.